susah, susah. Susu yang itulah susah, susah. Susu yang inilah, susu yang itulah susah, susah. Terima kasih Kakak Adon. Ternyata masih ada yang ditunggu. Tidak, ternyata harus lanjut lagi ya. Oh iya. Oke, kita lanjut nyanyi lagi satu lagu lagi dari Dua Praja. Mohon izin Tomo Dayan dan seluruh penonton yang ada di sini. Satu buah lagu. Oh ya. Kita nyanyi lagu Rungkat. Boleh. Iya, biar semuanya makin semangat malam hari ini. Tentunya sambil kita menunggu acaranya dimulai. Satu buah lagu lagi dari Dua Praja. Dan tentunya jangan kemana-mana, karena sebentar akan lebih heboh lagi ya. Ayo dong tepukannya, semangatnya silakan kakak-kakak yang ganteng. Ya Allah, terima kasih, biar kita semangat di sini. Tim. Kelanganku isi melintas sayang, stop mencintaimu, gawe aku ngeluh. Yang tahu lagunya silahkan ikut nyanyi sama-sama ya. Asik. Aku terlalu cinta, aku terlalu sayang, nanti rasa
Tresno tulus ku mending ngodolan, sok mencintaimu gawe aku terima kasih, terima kasih. Di sana, Devi. Lancar. Tapi ada lagi. Nanti ada keluar atas. Tari Modo Tambe adalah tarian penjemputan yang dilakukan saat penerimaan tamu atau acara-acara yang dilakukan masyarakat suku Tolaki, Sulawesi Tenggara. Tarian ini dibawakan oleh gadis-gadis remaja sebagai tanda penerimaan yang tulus, ikhlas, dan merasa gembira kepada tamu undangan yang hadir. Dipersembahkan oleh Sanggar Capuruna Jaya Kendari. Inilah Tari Modo Tambe.
ke Wakatobi naik kapal selam. Nunggunya di pinggir dermaga. Ketika saya mengucapkan salam harus dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam dan salam kebajikan. Senang sekali tentunya pada malam hari ini saya Idul Fatra, lengkapnya Muhammad Idul Fatra, SPD, MPD, MKios, MBanking, NCK, ya, hadir malam hari ini menemani Anda di acara yang begitu luar biasa. Tentunya dalam acara kick off pengawasan tahapan pemilihan serentak tahun 2024. Boleh dong minta tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih untuk tepuk tangannya yang begitu luar biasa untuk di malam hari ini. Itu juga mengucapkan selamat malam dan selamat datang pada kesempatan kali ini. Beliau hadir di tengah-tengah kita, yaitu anggota Bawaslu Republik Indonesia, Ibu Loli Suhenti SOS IMH, selaku Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Boleh kita berikan aplaus yang paling meriah untuk beliau. Makan kentang pakai palu mara. Selamat datang di Sulawesi Tenggara. Baik, juga pada malam hari ini kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, ada Bapak Dr. Andes Asrulio MHU PhD. Selamat malam Bapak. Boleh berikan aplaus yang paling meriah untuk beliau. Juga tentunya pada malam hari ini kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu Republik Indonesia. Dan juga tentunya Kepala Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Republik Indonesia. Juga tentunya pada malam hari ini kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Forkopimda Lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara atau yang mewakili. Juga tentunya pada malam hari ini Idul mengucapkan selamat malam dan selamat datang kepada yang selalu memberikan kita semangat dan senyumannya begitu luar biasa untuk di malam hari ini. Yang ngadain acara pada malam ini juga tentunya ada Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, ada Bapak Iwan Rompo Bane SOS MSI. Tepukan yang luar biasa untuk beliau, beserta anggota dan juga sekretaris yang hadir pada malam hari ini. Juga tentunya kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, ada Bapak Dr. Asril SOS MSI. Selamat malam Bapak. Terima kasih untuk hadirannya malam hari ini, beserta anggota dan juga mungkin sekretaris yang hadir pada malam ini. Juga tentunya para bupati, pejabat bupati, pejabat wali kota Sulawesi Tenggara yang hadir pada malam ini. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Rektor Universitas dan Perguruan Tinggi Sulawesi Tenggara, juga tentunya Kepala Instansi Vertikal dan Daerah, serta para ketua Bawaslu 17 Kabupaten Kota, anggota dan juga sekretaris. Mana nih suaranya? Terima kasih untuk hadiran Anda di malam hari ini. Juga tentunya ketua-ketua partai politik Sulawesi Tenggara, para pimpinan ormas, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan, serta juga seluruh sahabat Bawaslu yang hadir pada malam hari ini. Kembali kami ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti acara pada malam hari ini, yaitu kick off pengawasan tahapan pemilihan serentak tahun 2024. Dan untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah bersama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Pengawas Pemilu. Hadirin dimohon berdiri.
bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, mewujudkan harapan reformasi. Global semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Adil mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Hadirin disilakan duduk kembali. Duduk semua. Agar acara malam hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Marilah bersama kita mendengarkan pembacaan doa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muslim MSI kepada Hadirin wa hadirat, mari kita bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa semoga acara kick off pengawasan pemilihan serentak tahun 2024 khususnya di Sulawesi Tenggara senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Yang kami lakukan malam ini adalah cara kick-off pengawasan pemilihan mahuyukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultan. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, curahkan kasih sayang-Mu kepada kami semua, khususnya kepada seluruh pimpinan dan anggota badan pengawas pemilu, sehingga ia dapat melaksanakan amanah dan tugas yang berat dan penuh dengan tantangan. Tetapi kami memohon kehadirat-Mu, tunjukkan di hadapan mereka sesuatu yang baik dan berikan kemampuan untuk melakukannya. Tunjukkan pula di hadapan mereka sesuatu yang batil dan berikan kekuatan untuk melawan dan mengalahkannya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma ya huja ila siratil mustaqim. Allahumma ya Allah ya mujib, Tuhan yang mengabulkan segala permohonan dan doa. Tidak ada daya dan kekuatan kami sebagai hamba-Mu ya Allah tanpa dengan pertolongan dan hidayah-Mu. Karena itu berikan pertolongan kepada kami. Tunjukkanlah kepada kami sesuatu yang benar, khususnya kepada anggota badan pengawas pemilu, sehingga ia bisa melaksanakan tugasnya dengan cara yang adil untuk mengawal demokrasi yang akan akhirnya mendatangkan ketenangan dan kedamaian serta ketentraman bagi masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi Tenggara. Allahumma rabbana taqabbal du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kiai Haji Muslim MSI yang telah memimpin doa untuk di malam hari ini. Dan tentunya pada malam yang penuh dengan kebahagiaan kali ini juga telah hadir ratusan teman-teman dari Panwaslu Kecamatan se-Sulawesi Tenggara. Wow, aku sengaja naruh di segmen ini karena aku mau dengar suaranya. Ya, kita yel-yel pada malam hari ini. Kalau Idul teriak bersama rakyat, semua yang hadir di sini yang sehat walafiat, yang panjang umur, rezekinya semakin mantap. Jawabnya awasi pemilu. Kalau saya teriak bersama Bawaslu, semua jawab tegakkan keadilan pemilu. Bisa? Halo yang masih hidup, bisa? Oke, panjang umur serta mulia untuk Anda semua. Saya ulang sekali lagi, kalau saya bilang bersama rakyat, semua jawab awasi pemilu. Kalau saya teriak bersama Bawaslu, semua jawab tegakkan keadilan pemilu. Oke, kita coba ya semangatnya. Bersama rakyat. Kurang berjamaah, nadanya kurang elok, banyak yang naik, banyak yang turun ya. Coba lebih mantap lagi dan lebih kompak. Tamu undangan VIP kami juga berada di tengah, boleh untuk memberikan suara yang paling spektakuler dan bernutrisi malam hari ini ya. Oke, kita cek semangatnya. Bersama rakyat. Bersama Bawaslu. Masih ada 70 orang yang lip sync ya. Oke, sekali lagi yang paling dahsyat. Bersama rakyat. Bersama Bawaslu. Boleh minta tepuk tangan yang paling meriah untuk Anda semua pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Iwan Rompo. Iwan Rompo Bane Esos MSI. Kasih dong tepuk tangan yang paling meriah untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Ibu Lolis Wempi. Yang kami hormati penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili Sekretaris Daerah Bapak Dr. Asrun Liwo. Izin Ibu Pimpinan, perlu saya sampaikan bahwa Bapak Asrun Liwo ini mantan Ketua Panwaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati Ketua DPR Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati Deputi Dukungan Teknis Bawaslu Republik Indonesia, welcome home, Dr. Laode Bayuni. Beliau putra Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati Forum Musyawarah Pimpinan Daerah, hadir bersama kita di tempat ini Bapak Kapolda yang diwakili Bapak Dirkrimum, Bapak Danrem 143 yang diwakili Bapak Kasiter, Bapak Danlanut, Bapak Danlanal, Bapak Aspidum mewakili Kajati, Bapak Kepala Pengadilan Tinggi, Bapak Kepala Binda, dan Bapak Kakanwil Kemenkumham. Yang terhormat sahabat-sahabat pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Pak Kasek, izin Ibu melaporkan hadir di tempat ini bersama kami 2 orang pimpinan, Pak Bahari, Kordip HP2H. Izin berdiri Pak Bahari. Banyak mungkin panwaskam dulu. Kemudian Pak Haji Hedi Iskandar. Kemudian Pak Kasek, Pak Rapiudin. Izin Ibu melaporkan Ibu Dharma, Kordip SDMOD sedang menjalankan dinas di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian Bapak Indra Kaputra, sementara mewakili Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pembukaan rakor regional Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku yang ditempatkan di Hotel Claro pada saat ini juga. Yang kami hormati Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bersama anggota.
yang kami hormati Kepala Dinas Badan Lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati para bupati, pejabat bupati, dan pejabat wali kota se-Sulawesi Tenggara, yang kami hormati pimpinan partai politik se-Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati sahabat-sahabat Ketua, anggota, Kasek dan Korsek Bawaslu Kabupaten Kota. Izin Ibu hadir 16 Bawaslu Kabupaten Kota, 1 Bawaslu yaitu Bawaslu Kabupaten Bombana hari ini tidak dapat bersama dengan kita berhubung sedang menangani sebuah musyawarah terbuka. Yang saya cintai dan saya banggakan, sahabat-sahabatku Panwascam di 221 kecamatan se-Sulawesi Tenggara. Bapak Ibu, hadirin hadirat sekalian yang kami hormati, seraya tetap mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua dalam acara kick off pengawasan ini. Wabil khusus terima kasih yang sangat besar ingin kami sampaikan kepada pimpinan Bawaslu Republik Indonesia yang telah mengizinkan Sulawesi Tenggara menjadi salah satu dari 5 provinsi di Indonesia yang boleh mengadakan kick off pengawasan berdasarkan hasil review Inspektorat Bawaslu Republik Indonesia. Kebanggaan kami bertambah besar mengingat di tengah dinamika politik nasional, pimpinan kami yang tercinta Ibu Loli Suhenti berkenan hadir di bumi Anoa ini untuk melakukan kick off secara langsung. Dan sepanjang pengetahuan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, satu-satunya kick off yang dihadiri langsung oleh pimpinan Bawaslu Republik Indonesia adalah di Sulawesi Tenggara. Karena itu saya ingin meminta sahabat-sahabat Panwascam, Bawaslu Kabupaten Kota, dan seluruh jajaran pengawas di Sulawesi Tenggara untuk jangan mengkhianati kepercayaan pimpinan hadir di Sulawesi Tenggara. Banyak yang meminta beliau hadir, tetapi di tengah tugas beliau memilih ke Sulawesi Tenggara. Dan itu pun hanya untuk hadir dalam rangka ini. Besok langsung kembali ke Jakarta dalam rangka dinas selanjutnya ke Aceh. Memang kick-off ini baru dilaksanakan malam ini, tetapi sejatinya Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan pengawasan sejak tahapan pemilihan ini di-launching oleh KPU Republik Indonesia, khususnya yang menjadi ranah pengawasan bagi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota adalah pada saat rekrutmen badan ad hoc, baik yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU maupun yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri. Ibu pimpinan, Bapak pejabat gubernur, dan hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini izinkan saya melaporkan kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya pada aspek pengawasan, pencocokan dan penelitian, dan pencalonan perseorangan. Pada pemilu tahun 2024, Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki daftar pemilih tetap sebesar 1.867.931 pemilih, yang setelah KPU menerima DP4 dan disinkronisasikan dengan DPT pemilu terakhir diperoleh angka 1.883.620 pemilih. Berdasarkan hasil pengawasan kurang lebih 3 jam yang lalu sebelum laporan ini disiapkan oleh bagian pengawasan, Bawaslu Kabupaten Kota melaporkan bahwa dari DP4 1.883.620 pemilih telah dicoklit sebanyak
967.251. Angka ini diperoleh dengan beberapa metode pengawasan. Yang pertama, pendampingan secara langsung kepada Pantarlih dalam kunjungan-kunjungan ke rumah-rumah pemilih. Yang kedua, dengan melakukan uji petik terhadap beberapa kawasan atau lokasi yang memiliki riwayat permasalahan terkait dengan daftar pemilih. Kemudian yang ketiga, dengan menjejaki kembali alamat-alamat pemilih dengan mengenali dan mengidentifikasi rumah-rumah yang telah ditempelkan stiker coklit maupun belum ditempelkan stiker coklit. Untuk memaksimalkan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara diperkuat dengan jumlah posko kawal hak pilih sebanyak 239 buah yang tersebar di seluruh desa, di beberapa desa, kecamatan dan seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada aspek pengawasan pencalonan perseorangan, izinkan kami melaporkan bahwa terdapat 5 kabupaten kota yang memiliki peserta perseorangan. Berdasarkan laporan terakhir, 3 kabupaten yaitu kabupaten kota yaitu Kota Bau-Bau, Kabupaten Kolaka, dan Muna Barat belum memenuhi syarat dukungan dan sebaran, sehingga kepada pasangan calon diberikan kesempatan untuk melakukan penyerahan syarat dukungan perbaikan yang kedua. Kemudian terdapat 1 kabupaten yang telah memenuhi syarat, yaitu di Kabupaten Buton. Kemudian terdapat sebuah kabupaten yaitu di Kabupaten Bombana yang antara pasangan calon dan KPU terdapat perbedaan pendapat yang telah dilakukan upaya mediasi melalui musyawarah tertutup namun tidak menemukan kesimpulan, sehingga kemudian mulai tadi pagi dilakukan proses musyawarah terbuka antara para pihak. Ibu pimpinan, Bapak pejabat gubernur, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, perlu saya sampaikan pula bahwa sebagai dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pengawasan di Provinsi Sulawesi Tenggara, di 14 kabupaten kota telah dilengkapi dengan sekretariat panitia pengawas kecamatan. Sementara masih terdapat 3 kabupaten kota yang belum diterbitkan rekomendasi kepala daerah bagi penugasan aparatur sipil negara pada sekretariat Panwascam, sehingga sampai pada saat ini 3 kabupaten kota tersebut belum memiliki sekretariat Panwascam. Ketiga kabupaten kota tersebut adalah Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kota Bau-Bau. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini kami mohon perkenan Bapak penjabat gubernur untuk dapat melakukan koordinasi, membantu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota, memohon sekiranya para penjabat bupati dan wali kota agar dapat mempercepat rekomendasi bagi ASN yang akan ditugas bantukan pada sekretariat Panwascam. Karena sekretariat Panwascam memiliki fungsi yang sangat vital untuk memberikan dukungan administratif bagi pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, khususnya bagi pengawas pemilu kecamatan. Ibu pimpinan, Bapak penjabat gubernur dan hadirin sekalian yang saya hormati, pada aspek anggaran sesuai dengan Permendagri 54 tahun 2019, perlu kami sampaikan bahwa di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, tidak terdapat kendala terkait dengan anggaran. Ini semua karena dukungan dan pemahaman Bapak penjabat gubernur, Bapak sekretaris daerah dan tim TAPD, serta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat daerah masing-masing terhadap pentingnya esensi pemilihan sebagai jantung dari demokrasi. Namun perlu kami sampaikan bahwa sesuai Permendagri untuk tahun 2024 sudah harus terdapat pencairan termen kedua sebanyak 60% dan sampai saat ini belum dicairkan. Tetapi ini bukan kesalahan pemerintah daerah. Ini bukan kesalahan pemerintah daerah,
karena pedoman pengelolaan dana hibah di lingkungan Bawaslu sebagaimana surat keputusan Bawaslu Republik Indonesia nomor 357 tahun 2024. Sebelum pencairan, Bawaslu harus terlebih dahulu melakukan ekspos penggunaan anggaran termen pertama di hadapan TAPD, dan ini belum dapat kami lakukan berhubung masih banyaknya tugas-tugas pengawasan. Sehingga ini bukan salahnya Pak Sekda. Di belakang ibu pimpinan itu semuanya Sekda 17 kabupaten kota mewakili pimpinannya. Namun kami mohon dalam waktu yang sesegera mungkin para ketua Bawaslu kabupaten kota dapat segera mengirimkan surat kepada sekretaris daerah selaku ketua TAPD provinsi maupun kabupaten kota untuk melakukan penjadwalan review sebagaimana amanah surat keputusan Bawaslu nomor 367 tahun 2024, sehingga termen kedua ini dapat segera dicairkan kepada Bawaslu dan tidak membebani serapan anggaran khususnya pada Kesbangpol, karena curhatnya Pak Kesbangpol demikian pada Bawaslu Provinsi. Ibu pimpinan, Bapak penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Ibu hadirat sekalian yang saya hormati, berdasarkan surat keputusan 367 pula bahwa setelah keseluruhan anggaran hibah diserahkan kepada Bawaslu Provinsi, maka Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota memiliki kewajiban menyerahkan pengelolaan anggaran hibah tersebut kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk dikelola melalui prinsip pengelolaan APBN. Karena itu, izin Ibu Pimpinan, sekiranya Ibu Pimpinan tidak berpendapat lain, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengusulkan agar kegiatan penyerahan pengelolaan hibah dari Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara kepada Bawaslu Republik Indonesia seyogianya jangan dilakukan di Jakarta, tetapi diserahkan juga di Bumi Anoa agar dapat disaksikan oleh Bapak PJ Gubernur dan Bapak Ketua DPR selaku pemilik anggaran. Tapi ini permintaan, sekiranya pimpinan Bawaslu Republik Indonesia berpendapat lain, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bawaslu Kabupaten Kota tegak lurus ke Bawaslu Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini juga izin kami melaporkan akan dilakukan penandatanganan MOU antara Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk pengawasan cyber, dan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk pelibatan siswa dalam bidang pengawasan partisipatif, khususnya pada kurang lebih 543 sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di seluruh Provinsi Sulawesi Tenggara. Akhirnya saya ingin memohon perkenan Ibu Pimpinan dan Bapak Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memberikan sambutan dan arahan dalam kegiatan ini, agar kiranya sambutan dan arahan dari Ibu dan Bapak dapat menjadi pegangan bagi seluruh insan pengawas di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menjalankan tugas-tugasnya mengawasi pelaksanaan tahapan pemilihan serentak tahun 2024. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat, bersama Bawaslu, Tegakkan keadilan pemilu. terima kasih. Sekali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk sambutan Ketua Bawaslu Provinsi Tenggara, Bapak Iwan Rompobane, Esos MSI. Boleh dong kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk beliau. Dan selanjutnya pada kesempatan kali ini juga di malam yang penuh kebersamaan dan kekeluargaan, pada malam hari ini juga kita akan sama-sama selain menyaksikan kick off pengawasan tahapan pemilihan serentak tahun 2024, malam ini di Kota Kendari juga kita akan dihibur dengan penampilan dari Angga Dermawan. Kita akan dola malam hari ini. Dan pada malam yang penuh dengan kebersamaan kali ini kita juga akan mendengarkan bersama sambutan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Dr. Andes Asrun Leo M. Hum PhD. Kepada Bapak disilakan. Boleh dong kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk beliau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukrillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita hadir dalam keadaan sehat mengikuti launching kick off pengawasan pemilihan serentak tahun 2024, 15 Juli 2024. Sudah hadir bersama kita yang terhormat anggota Tenggara. Yang kami hormati Sulawesi Tenggara, Forum Anggota Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, hadir bersama kita Danrem 143 Loleo atau yang mewakili, Bapak Kapolda Sulawesi Tenggara atau yang mewakili, Bapak Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau yang mewakili, dan Lanut atau yang mewakili, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Lembaga Kementerian Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang hadir, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Pemerintah non Kementerian Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Ibu Rektor perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Tenggara yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Partai Politik peserta pemilu Sulawesi Tenggara, yang saya banggakan dan saya cintai pengawas pemilu seprovinsi Sulawesi Tenggara, baik yang hadir pada kegiatan malam hari ini maupun yang sedang menjalankan tugas pengawasan di daerah. Pertama, kami ingin menyampaikan salam takzim Bapak PJ Gubernur yang saat ini sedang melaksanakan tugas di Jakarta. Oleh karena itu, kami diamanahkan untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan launching kick-off pengawasan pemilu serentak tahun 2024. Amanah beliau yang pertama, peran masyarakat dalam mengawasi pemilihan serentak tahun 2024 merupakan fondasi utama untuk memastikan pemilihan yang adil, jujur, transparan, dan berintegritas. Salah satu tugas penting yang diemban oleh masyarakat Sulawesi Tenggara bukan hanya datang ke tempat pemungutan suara untuk menyalurkan hak pilihnya, akan tetapi masyarakat juga perlu memastikan setiap proses pemilihan dilaksanakan secara baik tanpa ada kecurangan. Oleh karena itu, melalui momen yang berharga ini, saya mengajak masyarakat Sulawesi Tenggara untuk aktif melaporkan ke Bawaslu jika menemukan pelanggaran pemilu di lingkungannya. Yang kedua, saya menyampaikan pesan kepada aparatur sipil negara, pejabat daerah, pejabat negara, TNI dan Polri di Sulawesi Tenggara untuk bersikap netral dan tidak memihak pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini. Netralitas sangat penting untuk ditegakkan sehingga hasil penyelenggaraan pemilihan dapat berjalan adil bagi semua pihak dan dapat menghasilkan pemimpin yang amanah. Ketiga, Bapak PJ Gubernur menyampaikan kepada kita semua bahwa pentingnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilihan serentak dilaksanakan. Jangan sampai hanya karena beda pilihan dalam bilik suara, Sulawesi Tenggara menjadi tidak aman dan tidak tentram.
Saya berpesan kepada seluruh masyarakat, kepada Bapak Ibu prajurit TNI dan anggota Polri untuk selalu bersiap siaga dalam memastikan keamanan dan ketertiban di Sulawesi Tenggara tetap terjaga selama kontestasi pemilihan. Keempat, bagi Bapak Ibu pengawas pemilu, baik yang hadir pada malam hari ini maupun yang sedang melaksanakan tugas pengawasannya di lapangan, saya yakin Bapak Ibu memiliki tugas mulia dan tanggung jawab yang besar untuk memastikan pemilihan kepala daerah di Sulawesi Tenggara ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Melalui kesempatan ini saya juga meminta kepada Bapak Ibu untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara bersungguh-sungguh dan mengutamakan independensi. Bapak Ibu hadirin sekalian, Bapak PJ Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, baik itu dari partai politik yang sebentar lagi akan berkontestasi, para rektor perguruan tinggi, para perwakilan pemantau pemilu, media sosial, media organisasi, masyarakat dan kelompok kepemudaan yang secara aktif terlibat dalam melakukan pengawasan dan pemantauan pemilu pada pemilihan serentak tahun 2024. Bapak PJ Gubernur juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Forkopimda, Kementerian Lembaga Pemantau Pemilu, dan stakeholder lainnya yang berpartisipasi aktif dalam mendukung pemilu yang berintegritas, jujur, dan adil. Bapak PJ Gubernur menyampaikan terima kasih pula kepada anggota Bawaslu Republik Indonesia yang telah menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai salah satu provinsi menyelenggarakan kegiatan kick-off pengawasan pemilihan serentak tahun 2024. Dan seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, pengawas pemilu di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan yang telah menjadi garda terdepan dalam menjaga demokrasi di bumi Anoa, Sulawesi Tenggara. Terakhir, Bapak PJ Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara yang secara antusias hadir pada kesempatan malam hari ini. Bersama rakyat, awasi pemilihan serentak tahun 2024. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Demikian apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Dan akhirnya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait keluhan Ketua Bawaslu akan kami atensi, ya. Dan kami pikir yang 60% tidak lagi diminta, karena yang 40% saja kami belum tahu penggunaannya, ya. Jadi ya segera dilaporkan, disampaikan supaya kami bisa proses, ya, untuk pencairan 60% itu, ya. Ini hadir juga para sekda yang mewakili kabupaten kota, ya. Semoga ini nanti kita atensi bersama. Kita menginginkan pemilu ini benar-benar diawasi dengan baik sehingga kita akan menghasilkan pemimpin yang benar-benar amanah sesuai dengan amanah Bapak PJ Gubernur. Demikian,
Sekali lagi billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk sambutan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Dr. Andes Asrulio M.Hum PhD. Kita kasih dong tepuk tangan yang paling meriah untuk beliau malam hari ini. Panwaslu Kecamatan Sesultra, mana suaranya? Oh, malam hari ini luar biasa. Di tengah-tengah kesibukan beliau menyempatkan hadir di tengah-tengah kita, berjumpa dengan seluruh sahabat Bawaslu untuk di malam hari ini. Ketoli-toli beli bagea, kehadiran Ibu Loli buat kami bahagia. Kita akan dengarkan bersama sambutan anggota Bawaslu Republik Indonesia, Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Ibu Loli Suhenti, SOSI MH. Disilakan. Sulawesi Tenggara, boleh dong kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku sekalian, ini menjadi kebahagiaan tersendiri karena tumplek plek lihat seluruh jajaran pemerintah, penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, partai politik, pengawas pemilunya, juga masyarakat tumplek di tempat ini. Tentu kebahagiaan ini atas dukungan penuh yang terhormat Pak PJ Gubernur yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Pak Sekda, Pak Asrun. Terima kasih. Apa yang disampaikan tadi dicatat di hati oleh seluruh jajaran pengawas pemilu. Juga tentu saja Pak Deputi Teknis dari Bawaslu RI yang pada kesempatan ini mendampingi saya. Juga Bapak Pimpinan DPRD Provinsi yang ternyata Allah merestui tadi satu penerbangan dari Jakarta menuju Sultra. Jadi tadi itu ada cerita, boleh dibagi nih ya Pak? Jadi kami duduk samping-sampingan, tapi karena tidak kenal sok jaim-jaiman begitu. Karena beliau ini sangat fokus, sehingga ketika haus diambillah air aqua yang sebetulnya itu aqua milik saya. Dan sudah setengahnya habis. Saya tuh dilema, mau saya ingatkan itu air saya, beliau haus. Tapi kalau nggak diingatkan, takutnya ketulahan karena minum dari botol yang bekas saya minum. Akhirnya memberanikan diri, saya bilang, Pak maaf itu punya saya, Bapak silahkan minta aja ke pramugari. Beliau langsung dengan, oh maaf ya, ternyata ini bukan punya saya, disimpan lagi. Jadi ketemu tadi di sini kaget kita. Beliau kaget, saya kaget. Loh, ternyata kalau tahu itu Bapak, Pak, saya dengan ikhlas tadi mempersilahkan. Terima kasih Pak Pimpinan DPRD Provinsi yang hadir pada kesempatan ini. Juga tentu saja seluruh jajaran Forkopimda yang hadir dari seluruh instansi pada kesempatan ini. Dan tentu saja saya harus menyampaikan terima kasih kepada tuan rumah Bawaslu Provinsi Sultra yang pada kesempatan ini ketua dan anggota hadir. Ibu bapak, sahabat-sahabatku sekalian, para utusan dari partai politik yang hadir pada kesempatan ini, teman-teman insan media massa, dan tentu saya tidak akan melupakan karena dibisiki berkali-kali oleh Pak Iwan, di belakang saya ini jajaran para sekda dari seluruh kabupaten kota. Artinya yang namanya keluhan begitu disampaikan langsung nemu tuh ininya, chemistry-nya, langsung nanti akan dicek. Jadi inilah yang diperlukan, kolaborasi melalui komunikasi yang intensif.
Terima kasih para sekda yang hadir pada kesempatan ini, dan wabil khusus tentu saja seluruh jajaran pengawas pemilu baik di tingkatan 16 kabupaten kota yang hadir maupun seluruh panwascam yang pada kesempatan ini hadir memadati arena Taman MTQ. Sahabat-sahabatku sekalian, ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Pertama, bukan karena kebetulan saya hadir di Kendari, bukan karena kebetulan saya memaksakan diri hadir di bumi Anoa, tapi karena Sulawesi Tenggara ini provinsi yang sangat kaya akan kekayaan alamnya, kaya juga akan kebudayaannya, sehingga perpaduan antara kekayaan alam, kekayaan kebudayaan dipadu-padankan dengan kekayaan sumber daya manusianya, saya kok meyakini Sultra akan mampu menjalankan proses pemilihan kepala daerah yang penuh keadaban. Terkenal dengan Benteng Buton ya. Benteng Buton itu benteng terpanjang yang dimiliki di dunia dan hadirnya di Sulawesi Tenggara. Menunjukkan apa? Kekokohan persatuannya, kekokohan cara menjaga negaranya, negerinya, daerahnya. Anoa itu binatang yang gesit, ulet, dan militan. Maka seperti itulah harusnya kerja-kerja para penyelenggara pemilu. Dalam hal ini KPU, Pak Ketua, hadir bersama anggota, dan Bawaslu. Anoa ini bukan tanpa alasan menjadi ikonnya Sultra. Harus menjadi inspirasi, seperti itulah cara penyelenggara pemilu bekerja. Gesit, ulet, dan militan sesuai dengan kerja-kerja regulasi yang mengaturnya. Yang kedua, ibu bapak, sahabat-sahabatku sekalian, kalau yang kedua saya harus cek, nggak boleh salah. Yang kedua, Bawaslu hari ini, saat ini sedang menyelesaikan pemetaan kerawanan. Provinsi Sultra, Bawaslu kabupaten kota yang ada di Sultra plus yang ada di seluruh Indonesia saat ini sedang memastikan pemetaan kerawanan selesai tepat waktu sehingga bisa disampaikan akhirnya di bulan Agustus kepada publik. Kenapa pemetaan kerawanan ini menjadi penting? Dan ini juga menjadi salah satu alasan saya hadir di Sultra. Kalau melihat dari indeks kerawanan pemilu, di mana Bawaslu RI telah meluncurkannya bersamaan dengan indeks kerawanan pemilu dan pemilihan kepala daerah di Desember 2022, maka Sultra ini menunjukkan di tingkat rawan sedang. Tetapi skor rawan sedang ini menjadi termasuk 10 provinsi dimensinya rawan tinggi khusus pada penyelenggaraan pemilu. Salah satu indikator dari penyelenggaraan pemilu adalah dimensinya itu misalnya soal hak pilih. Makanya tadi Pak Ketua menyampaikan, coklit kami lakukan secara melekat bersama-sama dengan Panwasli, bahkan setelah itu melakukan uji petik untuk memastikan akurasi data atas kejahatan kami itu bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa Pak Ketua Iwan dan timnya sampai harus rempong bikin posko kawal hak pilih? Karena memang berdasarkan IKP yang diluncurkan Bawaslu RI, Sultra dimensi penyelenggaraan pemilunya termasuk ke rawan tinggi. Jadi kalau dia diakumulasi satu provinsi untuk 4 dimensi, kontestasi politik, partisipasi pemilih gitu ya, masuknya rawan sedang. Tapi khusus untuk penyelenggaraan pemilu rawan tinggi. Inilah kenapa saya penting salah satunya hadir di Sulawesi Tenggara untuk mengingatkan seluruh penyelenggara pemilu, Bawaslu-nya, KPU-nya, mari kita bekerja sekuat-kuatnya agar proses pemilihan kepala daerah di sini tidak mengalami kendala, benar secara aturan, berkeadilan secara hasil, dan tentu saja berkeadaban secara cara. Maka
para partai politik yang hadir pada hadapan di ruang terbuka. Jadi ceritanya Pak Ketua ini meminta saya hadir ini bukan berdasarkan telepon satu malam jadi, tapi bongkar pasang waktu, negosiasi, lobi dan lain sebagainya dilakukan. Salah satu yang disampaikan yang kemudian mendorong saya untuk ya sudah, saya harus terbang ke Sultra meskipun besok pagi-pagi saya harus kembali, jam 7 pagi harus kembali ke Jakarta. Apa itu? Karena acaranya dibuat di tempat yang terbuka. Kenapa? Acara dibuat di tempat yang terbuka itu penting sebagai salah satu cara kita menilai serius apa enggak nih Bawaslu bikin kerjaan. Ya. Karena begitu acara ini dibuka, dilakukan di tempat yang menjadi konsentrasi publik, maka sesungguhnya pengawasan pilkada bukan hanya milik Bawaslu. Pengawasan pilkada milik semua warga yang ada di Sulawesi Tenggara. Pengawasan pilkada bukan hanya tugasnya Bawaslu sampai tingkatan ad hoc, Panwascam, PKD dan PTPS. Tapi pengawasan pilkada ini pada hakikatnya tanggung jawab seluruh warga yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, karena dia diadakan di tempat terbuka, maka seluruh kinerja pengawas pemilu haruslah terbuka untuk publik. Bahkan tadi Pak Ketua menyampaikan soal anggaran, soal ada 3 kabupaten yang kepala sekretariatnya belum ada. Ini bentuk pertanggungjawaban publik, di mana publik pun berhak tahu apa yang dilakukan, sumber daya apa yang digunakan, hasilnya seperti apa. Inilah makna kedua kenapa acara di tempat terbuka itu penting dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Bawaslu. Yang ketiga, kenapa di MTQ ini menjadi penting? Di tempat ini ya, ketika proses kontestasi dalam konteks perlombaan musabaqah tilawatil Quran, bisa kita yakini sepenuh hati tidak mungkin perlombaan MTQ dilakukan dengan cara-cara yang curang. Tidak mungkin perlombaan MTQ dilakukan dengan cara-cara yang jauh dari keadaban. Sehingga ketika acara ini diputuskan di sini, saya langsung bilang ke Pak Ketua melalui Koordinat Pencegahan. Saya bilang oke, saya akan hadir karena pesannya nyampe. Negeri Anoa, negeri penuh keuletan, kegesitan dan militansi, kaya akan kebudayaan, bahkan benteng terpanjang itu adanya di sini. Lalu dilakukan di pusat kontestasi atau perlombaan musabaqah tilawatil Quran diadakan. Sesuatu yang penuh nilai, sesuatu yang penuh kesantunan, sesuatu yang penuh keadaban dan penuh keindahan. Jadi kalau mau tepuk tangan harus kompak. Kalau nggak kompak nggak usah tanda tepuk tangan ya. Jadi itulah relevansinya kenapa pemilihan tempat saja menjadi sangat penting. Itulah 3 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terakhir saya ingin membungkus dengan seperti ini. Saat ini sedang berlangsung kepastian seluruh warga negara punya hak mencoblos, tidak hilang hak pilihnya. Maka ada proses pemutakhiran data pemilih melalui coklit. Nanti akan lahir DPS, daftar pemilih sementara. Sahabat-sahabatku sekalian, seluruh yang hadir pada kesempatan ini, termasuk masyarakat yang ada di lingkungan ini, pastikan nama kita sudah tercantum. Begitu ada DPS yang nanti ditempelkan di kantor-kantor desa, cermati, lihat nama kita sudah tercantum atau belum. Kalau kita sebagai pemilih belum dicoklit, segera sampaikan ke jajaran KPU atau sampaikan ke Bawaslu melalui posko kawal hak pilih. Karena apa? Karena
karena paradigma kerja Bawaslu hari ini cegah tindak. Kita cegah dulu sekuat-kuatnya supaya tidak terjadi pelanggaran. Kalau pelanggaran sudah dicegah tetap bandel, baru dilakukan penindakan. Pastikan hak pilih kita tidak hilang. Pastikan jangan sampai ada orang yang tidak punya hak pilih malah belum bisa memilih. Pastikan. Kenapa? Inilah esensi kita sebagai warga negara. Pilkada itu dekat. Kalau pemilu kemarin masyarakat masih bisa bilang itu mah milih presiden jauh di Jakarta. Pilkada itu dekat. Ada di lingkungan kita sendiri, memilih pemimpin terbaik di lingkungan kita sendiri, dia dekat. Mari kita menjadi aktor, jangan jadi penonton. Siap menjadi aktor? Partai politiknya jadi aktor, penyelenggaranya jadi aktor, pemerintah daerahnya jadi aktor, aparat penegak hukumnya jadi aktor, dan masyarakatnya pun menjadi aktor. Karena pilkada milik kita, bukan milik mereka. Pilkada dekat, tidak jauh. Siap menjadi aktor? Mari kita awasi pemilihan kepala daerah ini dengan sekuat-kuatnya untuk kemaslahatan masyarakat se-Sulawesi Tenggara. Akhirnya, ini langsung buka apa? Enggak ya? Lupa saya tadi. Dibuka ya? Oke. Mohon maaf ini. Saya suka agak-agak lupa, tapi saya selalu mengingatkan diri sendiri, nggak apa-apa lupa, karena lupa itu tandanya kita banyak mengingat. Karena kalau orang nggak lupa-lupa, jangan-jangan dia nggak pernah ingat-ingat. Baiklah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita membuka kick-off pengawasan pemilihan kepala daerah serentak di Sulawesi Tenggara untuk kualitas demokrasi kita yang lebih baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan tentunya sebagai simbol launching kick off pengawasan tahapan pemilihan serentak tahun 2024, kita akan sama-sama menyaksikan pelepasan merpati, dan mohon berkenan bersama kami di atas panggung Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara, Deputi Bidang Dukungan Teknik Bawaslu Republik Indonesia, Kepala Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Republik Indonesia, Kepala Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Kapolda Sulawesi Tenggara, kemudian juga Danrem 143 Haluoleo, Kejati Sultra, kemudian dan Lanal Kendari dan Lanut Haluoleo, Kepala Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kabinda Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk membersamai kami tentunya untuk pelepasan merpati sebagai simbol launching kick off pengawasan pemilihan serentak tahun 2024. Dan tentunya pada malam hari ini banyak yang bertanya kenapa menggunakan burung merpati. Nah, tentunya pada filosofi iya, kami juga mengundang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, mohon izin untuk bersama kami Bapak. Nanti kita akan bersama-sama lewat aba-aba untuk pelepasan burung merpati tersebut. Boleh dipegang dulu burung merpatinya. Kami juga mengundang Kasatpol PP, mohon izin untuk bersama kami di atas panggung. Baik, boleh dipegang dulu mungkin, silakan. Dan kita sedikit cerita tentang filosofi merpati putih. Putih berarti suci, bersih dalam melaksanakan tugas pengawasan pilkada serentak tahun 2024, melambangkan kebebasan, independen dalam melakukan kewajiban, keberanian, berani dalam mengambil resiko, menghadapi masalah dan menyelesaikannya, kepercayaan diri, tidak ragu dalam mengambil keputusan, memegang teguh amanah, pandai bekerja sama, termasuk dengan seluruh stakeholder dalam perhelatan dan pengawasan pilkada serentak tahun 2024.
17 ekor merpati putih yang dilepas merupakan representasi dari pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan berlangsung serentak di 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Baik, tahan dulu, kita akan sama-sama melepas burung merpati untuk terbang melintasi 17 kabupaten kota, menyampaikan bahwa malam hari ini telah resmi launching kick off pengawasan pemilihan serentak tahun 2024. Kami persilakan kepada teman-teman wartawan, teman-teman media untuk mengabadikan momen spesial malam hari ini. Kita akan hitung bersama-sama untuk launching kick off pengawasan pemilihan serentak tahun 2024 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. 5, 4, 3, 2, 1. Sulawesi Tenggara, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk launching kick off pengawasan pemilihan serentak tahun 2024 bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Baik, silakan untuk foto bersama, dilanjutkan dengan pengambilan gambar. Jadi lepas kembali sarung tangannya Bapak. Perlu diketahui bahwa salah satu burung merpati yang terbang tersebut membawa cek senilai 100 juta rupiah. Silakan untuk dikejar ya. Oke, mohon izin Bapak dan Ibu, mohon izin untuk pengambilan gambar. Ada yang menangkapnya, sahabat Bawaslu? Luar biasa ya, Anda akan kami kontrak untuk di program acara Bawaslu keliling ya. Oke, silakan untuk foto terlebih dahulu. Silakan untuk teman-teman dari media mengabadikan momen spesial malam hari ini. 3, 2, 1. Salam komando. Salam komando. 3, 2, 1. Dan mohon kesediaan tetap berada di atas panggung Bapak Ibu. Dan kita akan menyaksikan bersama penandatanganan perjanjian kerjasama Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Polda Sulawesi Tenggara. Silakan. Mohon izin Bapak Ibu. Masih disaksikan bersama tentunya oleh anggota Bawaslu Republik Indonesia dan juga pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara yang memiliki Sekda Sulawesi Tenggara. Penandatanganan pertama adalah perjanjian kerjasama Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Polda Sulawesi Tenggara. Mohon izin Bapak untuk mengambil tempat. Dalam hal ini diwakili oleh Dirkrimum Polda Sulawesi Tenggara. Mohon untuk melakukan penandatanganan yang tentunya berisi tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu. Baik, mau diperlihatkan penandatanganan sinergi yang begitu luar biasa antara Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Polda Sulawesi Tenggara tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi. Baik, pengambilan gambar selesai dan selanjutnya yaitu MOU Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Mohon tetap bersama Bapak Iwan Roko Banes OSMSI dan kami mengundang tentunya Bapak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Yusmin SPDMH untuk melakukan penandatanganan yang berisi tentang pengawasan partisipatif. Baik, silakan untuk teman-teman media mengabadikan momen spesial di malam hari ini. Baik, pengambilan gambar selesai. Terima kasih. Dan boleh dong untuk seluruh sahabat Bawaslu yang hadir pada malam hari ini. Bersama-sama kita teriakan, bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih, boleh kita berikan aplaus yang paling meriah.
Izin teman-teman dari media sudah pengambilan gambar. Oke, terima kasih kepada Ibu dan juga seluruh tamu VIP kami. Kami bisa untuk kembali ke tempat. Luar biasa kebersamaan kita untuk di malam hari ini, sebuah simbol sinergitas antara pemerintah dan juga Bawaslu, KPU, dan juga Forkopimda serta tentunya seluruh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Wow, kayaknya burung yang satu ini nyaman ya Pak ya. Nah terbang-terbang loh dia. Baik, berarti itu jenis burung jinak ya malam hari ini. Baik, dan tentunya pada malam hari ini di kemeriahan acara yang begitu luar biasa, yaitu launching kick off pengawasan tahapan pemilihan serentak tahun 2024 untuk seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara yang sudah hadir pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk hadirannya. Dan pastinya juga untuk Anda semua yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, kita akan ramaikan acara kita dengan menghadirkan beberapa bintang-bintang yang akan membuat kita semakin heboh dan dahsyat pada malam hari ini. Sebelum kita menampilkan artis ibu kota kita, ada Angga Dermawan, kita akan panggil terlebih dahulu teman-teman saya, kearifan lokal yang begitu luar biasa. Duo Praja, silakan Duo Praja. Aduh, kasih tepuk tangan dong yang paling meriah. Kita kasih pemanasan dulu biar nanti kalau lompat-lompat dola-dolanya tidak terkancing kita punya urat ya. Oke, biar gak salah gerak malam hari ini, kita pemanasan dulu sebelum kita menampilkan Angga untuk di malam hari ini. Please welcome, this is Duo Praja. Oke, kita buka sama-sama ya. Goyang ya. Ini baru permulaan.
digoyang bersama dua praja. Yang tahu lagu Goyang Nasi Padang siap-siap. Ada yang lapar kan? Kayaknya sudah pada lapar ini ya. Mentang-mentang lagunya Goyang Nasi Padang, bukan nasi padang tapi goyang nasi padang. Goyangannya aja ya. Ada yang mau goyang bersama? Silakan ya, jangan malu-malu karena bersama Kakak Adun dan dua praja akan menghibur semua yang ada di sini. Ayo.
Mau digoyang berarti. Iya dong, harus. Oke. Apa nih yang bagus lagu selanjutnya? Dulu kita tarik nafas dulu sedikit. Oke, next.